Halo, selamat pagi. Pagi. Gimana kabarnya nih, Kak? Alhamdulillah baik sih, kenyang juga habis makan. Alhamdulillah. Boleh dong, Kak, diperkenalkan dulu nama, lalu dari jurusan apa, angkatan berapa, boleh? Oke, kenalin, nama aku Hilda. Aku dari jurusan Hukum, Fakultas Hukum, angkatan 2020. Sekarang lagi ada apa nih, Kak? Lagi skripsi, Kak, soalnya semester akhir ya. Semoga lancar terus ya, Kak. Amin, makasih ya, doain terus please. Iya. Oke, sebelumnya aku mau tanya nih, Kak, kakaknya main X nggak sih? Ya, aku main X. Kakaknya juga tergabung ke salah satu fandom K-pop nggak? Ya, aku dari 2017 sampai sekarang aku suka K-pop. Oke, suka grup apa nih, Kak? Stray Kids. Stray Kids. Iya. Oke. Ini kita langsung aja ya, Kak. Kak, Kakak udah dari 2017 kan ya tadi, Iya. jadi K-pop Plus. Terus fandomnya malah Stray Kids, berarti Stay ya? Iya, Stay, benar. Lalu kalau misalnya main X terus tentang perdemoban ini, biasanya kakak ngapain sih? Kalau aku lebih sering cari info-info atau enggak nge-hype bareng sama mutualku. Kan X tuh luas banget ya, bisa sampai even sampai pusatnya atau Koreanya itu langsung kayak masuk gitu loh di X, karena dari official account-nya pun juga ada di X kan. Jadi aku ngikutin dari situ. Oke, kalau di lingkup kakak sendiri sih, gimana sih interaksi dari kakak dan teman-teman K-popers lainnya? Kalau kan aku dari 2017 ya, alhamdulillah aku punya banyak temen dari aplikasi X itu, dan karena semenjak ngikutin K-pop gitu kan, aku punya banyak mutual, even di dalam maupun di luar negeri juga. Aku juga punya mutual ya sebutannya, itu dari Rusia juga ada. Terus kayak kita DM-an, jadi cerita yang awalnya kayak cuman saling nge-hype grup bareng, lama-lama kayak cerita kesehariannya dan jadi temen sih. Kalau boleh tahu teman kakaknya dari fandom Stay aja atau dari fandom lain juga ada? Mostly ya. Mostly dari Stay ya. Oke. Kalau menurut Kak Hilda sendiri, gimana sih interaksi yang terjadi itu, lebih ke positifnya atau mendukungnya atau seperti apa? Alhamdulillahnya kan di fandomku kayak adem ayem ya, jadi kayak ya udah baik-baik aja, dan kita lebih ke positif vibe-nya, karena bisa dibilang idolku itu sangat-sangat melihat aplikasi juga X, dan kayak apa ya, sangat melihat situasi fansnya itu loh. Jadi kalau kita ada fan war, dia tahu, jadi kayak ya udahlah kita yang adem ayem aja. Tapi kalau follower sendiri di lingkungan secara umum ya, nggak cuma di fandom Stay ini, Kak Hilda sering lihat gak sih? Sering banget sih, tapi dari fandom sebelahnya aku mau nyebutin. Kalau boleh tahu Kak Hilda sendiri gimana sih cara menanggapi follower kayak gitu? Sebenarnya aku diam aja, cuman dari fandom yang baru itu terkadang juga ibarat kata menyenggol fandomku, kayak bla bla bla, sedikit bla 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 gitu loh, kayak padahal kita juga diem aja. Nah, kalau cara kita menanggapin tuh kayak karena awalnya kita diem aja, tiba-tiba disenggol ya aku kebanyakan baca-baca di TL tuh dengan memperlihatkan fakta. Kalau semisal sedikit tuh bla bla bla, jadi nggak menjelekkan fandom yang menjelekkan kita, paham nggak sih? Tapi kita malah kayak proud of our idol gitu loh. Tapi kalau misalnya kan sering nih kayak ada hate comment gitu kan gara-gara pernah nggak sih kayak dibawa emosi atau jadi ikut bad mood gara-gara baca hate comment itu? Aku nggak terlalu masukin sampai ke kehidupan real life-ku sih, karena K-pop kan untuk enjoy dan hobi aja, jadi nggak sampai ke bawa bad moodku. Jadi kalau ibarat kata kalau yang ada di X ya udah cukup di X. Oke. Kalau misalnya tadi Kak Hilda bilang nggak terbawa suasana, nggak terbawa arus sampai ke dunia nyata ya, masalah-masalah luar di dunia maya ini. Nah, apa sih yang mendasari keputusan Kak Hilda supaya nggak menjadikan masalah-masalah itu terjadi juga nih di dunia nyata? Aku berpikir rasional aja ya, jadi kayak
ibarat kata idol tuh kan ya udah jadi hobi kita nih, pasti setiap idol tuh punya apa ya, penghargaan atau reward mereka masing-masing, pencapaian mereka masing-masing. Jadi kayak ya udah, kalau mereka mencapai hal yang sesuatu yang tinggi nih, misal ya udah cukup bukan cukup dikit sih, itu memang patut dibanggakan, tapi gak perlu sampai apa ya, menyakiti fandom atau idol lain. Ya, rasional ya, tetap harus tetap rasional walaupun apa namanya ya seperti itu. Oke. Menurut Kaido sendiri juga nih, apa sih hal yang perlu ditingkatin atau yang dikembangin di dunia K-pop di X supaya hal-hal yang memicu emosi gitu ya nggak terjadi lagi secara berulang-ulang? Cukup di keep di fandommu sendiri. Kalau itu tadi sih, kalau semisal idolmu udah mencapai target atau pencapaian paling tinggi, boleh dibangga-banggakan, tapi nggak perlu untuk menjelekkan idol lain, karena mengingat kayak pasti idolmu juga pernah di posisi itu gitu, nggak mungkin langsung ke atas gitu kan, ada masanya di bawah. Jadi kayak yaudahlah, diem aja, adem aja, karena kalau adem aja idol kalian juga saling berteman loh, jadi nggak perlu lah farwar gitu. Kalau dari sisi pengambilan keputusannya nih Kak, kayak misal tadi sebelum memutuskan untuk kasih hate comment ataupun ngomar gitu, menurut Kakak apa sih yang harus di apa ya, dipikirin lah sama fandom itu supaya nggak ngasih hate comment ke orang-orang? Ketikannya sih, karena kan X kan platform media sosial ya, even kamu salah ketik satu kalimat aja itu udah memicu, ibarat kata sumbu apimu bakal nyala gitu, gampang banget. Jadi ya udah, ketikanya dijaga. Terus kalau misal ada pemikiran yang negatif, cukup di-keep sendiri, gak perlu sampai diposting. Gitu sih. Oke. Kalau gitu makasih deh Kak Hilda atas jawaban-jawaban dan pengalaman yang Kak Hilda berikan. Mungkin sedikit kesan-pesan atau saran. Cukup deh. Ya udah. Terima kasih Kak Hilda. Yeay. Tiba-tiba kesan dan pesan.